aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom, puji Tuhan, kita masih bisa beribadah online lagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang menyertai hidup kita, sehingga kita bisa sampai di minggu terakhir dalam bulan Agustus ini. Dan penyertaan Tuhan itu juga akan berlanjut menyertai kita selama-lamanya. Mari jemaat, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita katakan, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja.
Khotbah dan salam. Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing kita hari ini terambil dari surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu yang kami kasihi, marilah kita panjatkan doa dan syukur kepada Tuhan kita. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Di tengah segala kesulitan dan keterbatasan saat ini, Tuhan selalu setia menolong para pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dengan baik. Kami bersyukur bagi seluruh umat Tuhan yang masih terus dapat beribadah serta melayani Tuhan. Juga kami bersyukur atas setiap keluarga dan setiap individu yang masih terus dapat menjalani kehidupan hingga saat ini. Kami berdoa bagi usaha pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, khususnya program pemerintah dalam pemberian bantuan langsung tunai kepada para karyawan swasta yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kiranya pemerintah dapat menjalankan rencana ini dengan baik demi kesejahteraan bersama. Juga tolonglah setiap karyawan swasta, termasuk para karyawan Kristen, dapat semakin antusias dan bertanggung jawab dalam bekerja. Kami berdoa bagi proses belajar dari rumah bagi setiap siswa di Indonesia saat ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati para orang tua yang saat ini memiliki peran yang sangat besar. Berikanlah kekuatan, hikmat, dan kesabaran kepada setiap orang tua, serta cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Secara khusus, kebutuhan sambungan internet yang sangat besar saat ini. Kiranya kerjasama antara orang tua dan guru dapat terjalin dengan baik. Tolonglah agar di tengah pandemi ini, orang tua dan guru Kristen dapat tetap mengedepankan pendidikan karakter yang serupa dengan Kristus dalam kehidupan anak-anak. Kami berdoa bagi orang percaya yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan terus mampukan kami agar tetap memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Tolonglah setiap gereja di Indonesia juga semakin antusias untuk mendorong jemaatnya belajar Alkitab dengan menggunakan sarana, bahan, dan alat yang mendukung, baik itu secara manual maupun secara digital. Kami berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia, khususnya para misionaris Gereja Misi Injil Indonesia. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman mereka dalam menghadapi setiap kesulitan yang ada saat ini. Berkatilah pertumbuhan iman setiap orang yang dilayani, dan peliharalah kehidupan setiap misionaris dan keluarga mereka.
Demikianlah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita bermazmur bagi Allah dengan membuka Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita baca bersama-sama. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Sebagaimana tema kita hari ini adalah menjadi teladan bagi semua orang. Baiklah kita menjadi teladan yang membawa berita sukacita dengan menceritakan kemuliaan Tuhan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada semua orang.
Sembahlah Dia, angkat hati kita bersama dengan para malaikat di sorga dan seluruh makhluk ciptaannya dan alam semesta ini. Bersama malaikat di surga.
dan takkan ku takut asal kau di dekatku besertaku selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan indah yang Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau memberikan kami penerangan sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran-Mu. Ketika kami bertemu dengan kebenaran Tuhan, kami akan mengecap semua itu dan menikmati firman-Mu sehingga jiwa kami dipuaskan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku, Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ilmu pengetahuan sangat maju. Para peneliti menyampaikan hal-hal apa saja yang mereka teliti. Para peneliti menurunkan hasil penelitian mereka bahwa otak manusia itu diisi oleh kurang lebih 100 miliar atau 100 miliar lebih sel-sel saraf. Otak adalah organ yang penting sekali di dalam tubuh manusia, di mana otak itu berfungsi sebagai pusat komando. Dari sanalah orang bertindak, berpikir, bertutur kata, melakukan sesuatu dimulai dari otak. Sekelompok peneliti di Universitas Parma, Italia pada tahun 1992 menurunkan hasil penelitian mereka tentang otak manusia.
bahwa dari sekian miliar sel dalam otak manusia itu terdapat sekelompok sel yang disebut mirror neuron atau saraf kaca, bahwa penelitian biopsikologi menyebutnya sebagai kemampuan untuk meniru. Dari sekian miliar sel saraf otak itu terdapat sekelompok sel yang memampukan manusia untuk meniru sesuatu yang ia lihat, ia dengar. Itulah yang membuat mengapa kita mampu untuk meniru sesuatu, melakukan sesuatu yang kita lihat. Di usia anak-anaklah manusia sangat cepat sekali untuk melakukan peniruan atau tindakan atau sesuatu yang mereka lihat. Mengapa anak-anak begitu cepat meniru sesuatu, tidak pandang baik atau buruk? Oleh karena kesadaran moral dari anak-anak belum bertumbuh begitu sempurna, dan ia belum memiliki nilai-nilai yang dapat mengontrol apa yang ia pikir dan apa yang hendak ia lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua manusia mempunyai kemampuan untuk meniru sesuatu. Tema renungan kita hari ini adalah menjadi teladan bagi semua orang. Definisi kata teladan adalah sesuatu yang patut ditiru, yang patut dicontoh, berhubungan dengan tindakan, perilaku, sifat, tutur kata, atau hal-hal yang lainnya. Jadi, orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita semua harus menjadi teladan bagi semua orang, menjadi teladan bagi dunia. Dari hidup kita harus nampak hal positif yang dapat ditiru oleh orang lain, yang dapat ditiru oleh dunia ini. Itulah teladan. Beberapa tahun lalu kita semua dikejutkan dengan pemberitahuan secara terbuka oleh seorang hamba Tuhan bahwa dia telah menceraikan istrinya dan menikah dengan seorang wanita lain. Hamba Tuhan ini selain dia dapat berkhotbah, tapi dia juga bergerak dalam pelayanan dengan musik-musik rohani sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kabar bahwa dia telah menceraikan istrinya dan menikah dengan wanita lain, sontak saja pemuda ini spontan membakar atau membinasakan semua kaset-kaset rohani dari hamba Tuhan ini. Artinya apa? Ini bukan teladan. Ini bukan hal yang patut dicontoh, bukan untuk dicontoh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita orang percaya, orang Kristen, para hamba Tuhan, gereja Tuhan penting sekali untuk menjadi teladan bagi dunia ini. Rasul Paulus di dalam surat-surat penggembalaannya, ia sering mengatakan bahwa ikutilah teladan kami, atau turutilah teladanku. Ia berkata kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi teladan untuk semua orang, dimulai dari lingkup yang kecil di tengah-tengah orang percaya. Kalau bahasa sekarang adalah di tengah-tengah gereja Tuhan, kita diminta untuk menjadi teladan. Kemudian teladan juga harus bisa lebih meluas. Paulus berkata bahwa jemaat di Tesalonika telah menjadi teladan bagi semua jemaat orang-orang di wilayah Makedonia. Tuhan Yesus memberikan contoh atau teladan bagi para muridnya. Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 15 mengatakan bahwa aku telah memberikan teladan kepadamu, maka engkau juga harus melakukan di antara kamu. Jadi memberikan contoh, memberikan teladan menjadi hal yang sangat penting dalam kesaksian
orang Kristen. Menjadi teladan adalah salah satu cara untuk memberitakan Injil kebenaran bagi dunia ini. Pada suatu waktu seorang dosen masuk di kelas mengajar para mahasiswa. Di tangannya ia memegang sebuah wadah. Di dalam wadah itu berisi pasir yang membumbung seperti bukit. Sang dosen menggoyang-goyang sebentar wadah itu. Semua mata mahasiswa tertuju kepada wadah atau benda yang sedang digoyang-goyang oleh sang dosen. Pasir yang tadi berbentuk seperti bukit kecil itu mulai bergeser ke bawah dan tampaklah atau muncul dari pasir itu sebuah benda yang berwarna kehitaman. Apa yang saudara lihat? Kata sang dosen. Maka dengan suara serentak seperti kor yang bernyanyi, mahasiswa mengatakan, batu kerikil. Saudara-saudara, yang muncul adalah batu kerikil di balik pasir itu. Apa artinya ini? Artinya, untuk menjadi seorang pemimpin, maka orang itu harus berbeda dari yang lain. Itu adalah syarat yang penting. Dengan memberikan contoh seperti ini, maka pengajaran itu tertancap kuat sekali di dalam benak para murid. Pada suatu ketika, Yesus bersama-sama dengan para murid, Ia turun dan mencuci kaki para murid, membersihkan kaki para murid. Setelah itu, Ia berkata, Aku telah memberikan teladan bagimu. Oleh sebab itu, engkau juga harus melakukannya. Bahwa Yesus sedang memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana seorang merendahkan diri. Bagaimana seorang dapat merendahkan diri satu terhadap yang lain. Membasuh kaki dalam tradisi Timur Tengah itu terjadi ketika seorang tamu datang ke rumah. Maka di setiap rumah ada baki yang berisi air. Lalu kemudian tamu itu dapat membersihkan kakinya sendiri dengan melepas sandal, alas kaki yang ia miliki, lalu masuk ke rumah. Atau pada rumah-rumah tertentu ada budak pembantu yang membersihkan kaki tamu itu. Yesus memberikan contoh bagaimana seorang merendahkan diri. Setelah Dia membasuh kaki para murid, Dia berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan itu memang benar. Dan aku yang adalah guru dan adalah Tuhan yang membersihkan kakimu. Contoh teladan ini nancap, merendahkan diri. Yesus memberikan teladan bagaimana merendahkan diri. Itulah pengajaran, itulah teladan yang diperlihatkan oleh Yesus tentang merendahkan diri. Jadi teladan sangat penting. Teladan adalah hal yang prinsip dalam kehidupan sebagai seorang anak Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama masuk di dalam bacaan kita hari ini untuk menemukan aspek-aspek keteladanan yang diminta oleh firman Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, dan juga di dalam jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aspek keteladanan pertama yang menjadi renungan kita hari ini ialah dalam hal interpersonal relationship atau hubungan antar pribadi, hubungan sesama, orang dekat dengan kita atau dengan siapa saja, bahwa kita adalah makhluk sosial. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita berhadapan dengan orang lain. Di rumah kita berelasi dengan orang, di gereja kita berelasi dengan saudara-saudara seiman kita. Firman Tuhan berkata kepada kita di dalam hal berelasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan saudara-saudara seiman kita. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Saya ulangi, ini kalimat penting. Hendaklah diantaramu, hendaklah kamu
saling mendahului dalam memberi hormat. Satu ayat yang memiliki makna yang sama dengan ayat ini, yaitu di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dalam surat Roma dikatakan saling mendahului dalam memberi hormat. Di dalam surat Filipi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Kata-kata ini, pengajaran ini sudah muncul ribuan tahun yang lalu. Maka sesungguhnya gereja, anak-anak Tuhan mempunyai standar hidup yang sangat tinggi, lebih tinggi dari buku-buku psikologi, ilmu perilaku. Banyak sekali kita menemukan ada buku-buku yang mengajarkan bagaimana kita berelasi, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berbicara. Banyak sekali dijumpai. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita memiliki nilai yang lebih tinggi dalam berkomunikasi, dalam berelasi dengan seseorang. Kita dikatakan saling mendahului, artinya di antara kita berlomba dalam kebaikan untuk menyapa satu dengan yang lain. Berlomba dalam hal yang baik untuk saling menyapa, menyampaikan selamat pagi, apa kabar, saling mendahului dalam memberi hormat. Sementara dalam surat Filipi mengatakan bahwa dengan rendah hati kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini pengajaran yang sangat indah, bahwa kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Dan itu sangat mungkin kalau kita memiliki sifat rendah hati. Konflik terjadi di mana-mana, perseteruan terjadi di mana-mana, perpecahan terjadi di mana-mana, konflik meruntuhkan persekutuan terjadi di mana-mana. Oleh karena apa? Karena kita merendahkan orang lain, kita menganggap diri kita lebih utama, dan kita berdiam, tidak mau menyapa orang lain. Alkitab mengatakan saling mendahului dalam memberi hormat. Firman Allah berkata, kita menganggap orang lain lebih utama. Oh, indah sekali, kaya sekali, luas pengajaran Alkitab itu. Menganggap orang lain lebih utama, saling mendahului dalam menyapa dan memberi hormat adalah obat untuk mengobati konflik. Mari kita belajar rendah hati dalam berelasi dengan siapa saja. Mari kita menjadi yang utama, memberi hormat, lalu kita menganggap orang lain lebih utama. Itu yang pertama yang Alkitab kehendaki atau firman Tuhan kehendaki dalam hidup kita, agar kita menjadi teladan, sesuatu yang dapat dicontoh, sesuatu yang dapat ditiru dalam hal membangun hubungan antar sesama. Kemudian yang berikut, di dalam bacaan kita hari ini juga dikatakan bahwa kita harus menjadi teladan, dapat dilihat di dalam hal melayani. Firman Tuhan berkata, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita harus menjadi teladan dalam hal melayani. Jangan lemah, jangan mundur. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada tantangan, ada masalah, ada hambatan. Firman Tuhan berkata, tetap layanilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca hari ini datang kepada jemaat di Roma dalam konteks mereka sedang dalam penderitaan. Mereka dikejar-kejar untuk dibunuh.
Mereka selalu ada dalam bahaya. Oleh karena itulah Rasul Paulus menasihati supaya mereka kuat di dalam pertahanan mereka untuk tetap melayani Tuhan, tetap menghargai dan menghormati sesama anak-anak Tuhan, saling menyapa, saling mendahului dalam memberi hormat, kemudian menganggap yang lain lebih utama dan semangat untuk melayani. Jangan kendor, tetapi biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan juga berkata bahwa jemaat dapat menjadi teladan di dalam hal bertahan dalam penderitaan. Mereka tetap berdoa, kuat di dalam Tuhan. Itu adalah kekuatan mereka. Terus berdoa, bertahan dalam penderitaan. Bahwa Yesus sendiri menderita dalam penderitaan yang berat, dan mereka dapat melihat Yesus sebagai contoh atau teladan bahwa ia menderita, tapi dia tetap sabar dan taat. Aspek keteladanan yang berikut ialah kita harus bisa berbagi. Kita dapat berbagi hidup bagi sesama kita. Firman Tuhan berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu selalu memberi tumpangan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan hendaklah selalu engkau memberi tumpangan. Apa artinya ini, Bapak Ibu sekalian? Artinya kita harus berbagi hidup. Ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan harta, maka kita harus melihat bahwa ada sesama anak-anak Tuhan, sesama orang percaya sedang mengalami kekurangan. Maka kitalah yang telah diberkati oleh Tuhan bertanggung jawab untuk membantu orang-orang yang susah. Ini adalah cara hidup jemaat. Inilah yang Tuhan minta dari kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dan memuji Tuhan. Ada banyak gereja-gereja besar yang diberkati oleh Tuhan, memiliki uang yang banyak, dan mereka banyak membantu orang-orang yang susah. Ada orang Kristen, jemaat Tuhan yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, maka di situ gereja berperan. Banyak anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan yang cerdas dan pintar, tetapi mereka tidak bisa bersekolah oleh karena kekurangan uang. Disitulah gereja mengambil bagian ini. Ada banyak orang yang lapar, menjadi korban, tidak bisa memperoleh pekerjaan. Siapakah yang harus membantu? Menurut firman Tuhan ini, bahwa sebagai keluarga Allah, kita harus melihat dan membantu sesama kita yang ada di dalam gereja Tuhan. Oleh karena itu saya katakan buat kita, saya hendak menyampaikan begini, bahwa kalau gereja Tuhan memiliki uangnya miliar, uangnya tabungannya banyak di bank, tetapi pada saat yang sama ada jemaat yang lapar dan haus, ada jemaat, anak-anak jemaat tidak bisa bersekolah, maka kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan menghadirkan kita sebagai keluarga Allah untuk menjadi teladan. Jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan memiliki uang yang banyak. Perhatikanlah saudara-saudara seimanmu yang berkekurangan. Jangan hanya engkau memuaskan dirimu dengan semua yang telah diberikan oleh Tuhan, tetapi hendaklah engkau juga berbagi kepada saudara-saudaramu yang sedang berkekurangan. Teladan, itu yang Tuhan minta. Berbagi adalah gaya hidup. Menolong orang susah adalah bagian dari pelayanan. Pikirkanlah hal ini. Jika engkau diberkati oleh Tuhan dengan banyak harta, dengan banyak uang dalam satu jemaat, maka pikirkanlah dengan baik bahwa Tuhan mempunyai tujuan menempatkan engkau di tengah-tengah jemaat itu untuk melihat kalau ada saudara-saudaramu yang susah, maka engkau harus melayani, dan itu akan menjadi teladan bagi banyak orang. Kemudian satu pokok yang terakhir
aspek dari keteladanan harus diperlihatkan adalah kasih dan pengampunan. Tuhan minta, Tuhan mau agar kita mengampuni siapapun yang menganiaya kita, siapapun yang menyakiti kita, kita harus mengampuni. Firman Tuhan berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, jangan mengutuk, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika setermu lapar, berilah ia makan. Kasih dan pengampunan adalah amanat yang diperintahkan atau firman Allah yang datang kepada kita. Jika setermu lapar, berilah dia makan, jangan mengutuk. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang sangat sulit untuk hal ini. Untuk memberkati orang yang menyakiti kita, untuk mengampuni orang yang melukai hati kita, tidak mudah. Itu membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan intervensi Tuhan supaya kita mampu. Gereja Tuhan, orang percaya harus menjadi teladan. Meskipun sulit, tapi Tuhan mampukan kita untuk hal itu. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, tahun lalu gereja Tuhan di Indonesia bisa menjadi teladan, menegakkan firman Tuhan, kasih dan pengampunan di tengah bangsa ini. Kita ingat bahwa kita dihebohkan dengan peristiwa di salib itu ada jin kafir. Di salib itu ada jin kafir. Gereja Tuhan secara kelembagaan atau secara sinodal tidak melakukan reaksi. Mengapa? Bukan oleh karena orang Kristen takut, tapi gereja Tuhan oleh karena orang Kristen terikat kepada firman. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Puji Tuhan, tahun lalu gereja-gereja di bawah PGI mengeluarkan tema yang luar biasa. Bersahabat, menjadi sahabat bagi semua orang. Artinya menjadi sahabat dengan semua orang yang menyakiti gereja, menjadi sahabat dengan semua orang, termasuk orang yang memusuhi orang Kristen. Kita harus menjadi sahabat, dan pengajaran ini hanya ada di dalam Alkitab. Orang Kristen itu bukan tawon yang kalau diganggu sarangnya maka dia akan keluar dan menyerang. Bukan itu. Kita menjadi teladan, mendoakan orang-orang yang menganiaya gereja, orang-orang yang menghina Yesus, orang-orang yang memusuhi gereja. Kita berdoa supaya minta Tuhan menjamah hati mereka, supaya dari Saulus dapat menjadi Paulus. Jadilah teladan bagi semua orang. Menjadi teladan adalah memperlihatkan kehidupan yang positif yang dapat ditiru oleh orang lain. Melalui tindakan kita, hal itu dapat ditiru oleh orang lain. Tuhan telah menciptakan kita dengan memberikan otak dengan semua cara dan sistem kerjanya. Dan marilah kita menggunakan ini dengan baik. Kemampuan manusia untuk meniru sesuatu, saling membutuhkan. Kita memancarkan sesuatu yang baik untuk ditiru, menjadi contoh bagi orang lain. Di salah satu kota di Indonesia, ada seorang ibu. Di saat-saat terakhir sebelum dia meninggal, dia menyerahkan hartanya untuk gereja. Teladan yang positif yang dapat ditiru. Mari kita menjadi teladan bagi sesama kita. Mulai dari dalam keluarga, orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya, supaya mereka meniru hal-hal yang baik. Sesama kita di gereja Tuhan, di jemaat Tuhan, mari kita saling menyapa, mendahului dalam saling menyapa. Kita menganggap saudara kita lebih utama daripada diri kita, supaya kita menjaga keharmonisan persekutuan yang indah. Mari gereja Tuhan, kita memancarkan hal-hal yang baik
untuk dapat ditiru oleh dunia ini. Saudara dan saya, kita semua, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menjadi teladan. Dari hidup kita keluar hal-hal yang dapat dilakukan dan ditiru oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas firman. Kau memberkati kami. Semua kami yang telah mendengarkan firman-Mu dimampukan untuk dapat menjadi teladan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskanlah ya Tuhan. Berkatilah sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk melayani jiwa-jiwa di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat. Kami juga berdoa agar dalam kehadiran-Mu mereka makin mengenal dan percaya kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami sangat percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Jemaat yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.